Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, diskusi kelompok. Saya Cahyani Neng Alumsari sebagai moderator akan membimbing diskusi malam ini yang temanya berjudul Aturan tentang Isbat Nikah yang memberikan izin untuk melakukan pernikahan di bawah umur, padahal aturan undang-undang sudah menetapkan batasan umur. Selanjutnya, pembahasan ini akan dibacakan oleh pembahasan kita pada malam ini pada Kak Ati Maulaya dan Nur Hayati. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai pembahas satu akan membacakan materi yang pertama mengenai yang pertama kita bahas, yaitu analisis kepastian hukum isbat nikah terhadap status perkawinan dan status anak dari perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang Perkawinan. Aturan tentang isbat nikah yang memberikan izin untuk melakukan pernikahan di bawah umur seringkali menjadi subjek kontroversial. Isbat nikah adalah proses pengakuan perkawinan oleh pengadilan agama tanpa adanya bukti tertulis atau saksi yang sah. Di beberapa negara atau dalam praktik hukum Islam, isbat nikah bisa diakui sebagai cara untuk mengesahkan perkawinan yang digunakan sebagai jalan untuk mengizinkan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Banyak negara telah menetapkan batasan usia minimum untuk menikah sebagai upaya melindungi hak-hak anak dan mengurangi pernikahan usia yang bisa mengakibatkan konsekuensi negatif, seperti peningkatan risiko kesehatan, pendidikan yang terganggu, dan kelemahan secara sosial dan emosional. Di beberapa kasus, aturan isbat nikah yang memungkinkan pernikahan di bawah umur mungkin didasarkan pada interpretasi tertentu terhadap hukum agama atau kebiasaan lokal yang meminta pengadilan untuk mengesahkan perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Negara ini sering menimbulkan konflik antara hukum agama dan hukum negara, karena hukum agama mungkin memperbolehkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum di negara tersebut. Dalam kasus seperti itu, perdebatan seringkali muncul antara perlindungan hak anak dan prinsip-prinsip agama atau kepercayaan lokal. Ada upaya untuk menyesuaikan atau mengubah hukum agama atau aturan isbat nikah agar sejalan dengan hukum yang berlaku secara umum, demi melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi saat seseorang telah mencapai usia yang layak untuk membuat keputusan tersebut secara matang. Penting untuk diperhatikan bahwa masalah ini kompleks dan melibatkan berbagai faktor budaya, agama, dan hukum yang berada di berbagai negara. Penyelesaiannya seringkali melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, otoritas agama, dan masyarakat sipil untuk menemukan kesepakatan yang menghormati nilai-nilai budaya dan agama sambil tetap melindungi hak-hak anak dan prinsip-prinsip hukum yang luas. Selanjutnya mungkin akan dibahas oleh pemateri 2. Kepadanya saya persilakan. Landasan hukum isbat nikah, kalau kita analisis bisa dibedakan menjadi yang pertama ada isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Landasan hukumnya Undang-Undang Tahun 1989, penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penjelasan pasal 49 huruf A angka 22 yang kemudian dipertegas dengan pasal 7 ayat 3 huruf D kompilasi hukum Islam. Yang kedua, isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatat yang terjadi baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974. Landasan hukumnya dari pemahaman pasal 7 ayat 2 dan 3 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam Indonesia. Munculnya ketentuan isbat nikah juga berkaitan dengan masalah status pencatatan perkawinan. Ada dua pandangan mengenai masalah status pencatatan perkawinan tersebut. Pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, tidak merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Jadi, pencatatan perkawinan hanya proses untuk mendapatkan suatu bukti bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang. Pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sah perkawinan. Menurut pendapat pertama, sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan agama yang dipeluk oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana disebutkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan berada di luar unsur keabsahan perkawinan tersebut. Saat mulai sahnya suatu perkawinan adalah sesaat setelah terjadinya ijab qabul antara wali nikah dengan calon pengantin pria. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak ada larangan perkawinan di antara mereka menurut agama tersebut, maka perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan menurut perundang-undangan di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bila perkawinan tersebut tidak dicatat pada saat terjadinya perkawinan, maka bisa ditempuh melalui upaya pengesahan perkawinan tersebut yang kemudian muncul istilah isbat nikah. Bila perkawinan sudah dinyatakan sah melalui isbat nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sudah sah secara hukum. Seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah sejak awal yang tidak melalui isbat nikah. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah saat perkawinan dilangsungkan. 1. Dengan keluarnya isbat nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perundang-undangan, yang berarti itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian, sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum Indonesia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami istri dalam isbat nikah tersebut sudah muncul hubungan hak dan kewajiban antara suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 kompilasi hukum Islam di Indonesia. Dengan keluarnya isbat nikah, anak yang lahir dalam perkawinan atau anak yang lahir dalam batas minimal kandungan setelah akad nikah, atau anak yang lahir akibat perkawinan, maksudnya anak yang lahir dalam batas maksimal kandungan setelah perkawinan putus, yang sah atau dinyatakan sah melalui isbat nikah, dengan sendirinya merupakan anak yang sah dari suami istri yang perkawinannya telah disahkan tadi sejak tanggal perkawinan sesuai dengan isbat nikah tersebut. Baik, terima kasih pembahasan pemateri. Saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan malam ini, yaitu adalah
Eh, dengan keluarnya isbat nikah, status perkawinan tersebut sudah sah menurut agama dan resmi tercatat sesuai perundang-undangan, yang berarti itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian, sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan sebagai suami istri dalam isbat nikah tersebut sudah muncul hubungan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut untuk bertindak hukum selanjutnya. Begitu juga dengan keluarnya isbat nikah. Anak yang lahir dalam perkawinan atau anak yang lahir akibat perkawinan yang sah atau dinyatakan sah melalui isbat nikah dengan sendirinya merupakan anak yang sah dari suami istri yang perkawinannya telah disahkan tadi sejak tanggal perkawinannya sesuai dengan isbat nikah. Berikut kesimpulan yang sudah saya bacakan, dan saya akan membuka sesi tanya jawab untuk yang lainnya bisa bertanya, dan untuk pembahas nanti bisa menjawab pertanyaan dari penanya. Ya, izin bertanya. Bagaimana pandangan Anda tentang adanya peraturan yang memberikan izin menikah di bawah umur meskipun undang-undang telah menetapkan batasan usia? Bisa diulangi tadi jawabannya? Bagaimana pandangan Anda tentang peraturan yang memberikan izin menikah di bawah umur meskipun undang-undang telah menetapkan adanya batasan usia? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk pemateri bisa dijawab langsung atau ditampung dulu. Mungkin langsung dijawab ya. Pandangan kami tentang aturan yang memungkinkan pernikahan di bawah umur sebaiknya memperhatikan atau mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi anak dan keselamatan mereka. Mungkin itu saja jawaban dari pemateri. Baik, terima kasih pemateri pertama. Atau ada tambahan dari pemateri kedua untuk menambahkan jawaban dari penanya tadi? Tidak ada tambahan, mungkin langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, kami membuka sesi jawab lagi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, apakah menurut pemateri kebijakan yang memperbolehkan pernikahan di bawah umur itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia? Dan bagaimana dampak psikologis, sosial budaya bagi individu yang menikah di usia yang belum sesuai dengan kesiapan fisik dan mental mereka? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya serahkan pertanyaannya untuk dijawab kepada pemateri. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi kebijakan yang membolehkan pernikahan di bawah umur itu seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang mengutamakan perlindungan terhadap anak-anak. Lalu, dampak psikologis dan sosial bagi individu menikah di usia belum sesuai dengan kesiapan fisik dan mental akan berdampak
besar termasuk masalah kesehatan mental, pendidikan terganggu, serta risiko tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih. Jika berkenan, saya akan menambahkan bagian dampak psikologis sosial bagi individu yang menikah di usia yang belum siap fisik dan mentalnya. Dampak psikologisnya dapat termasuk stres emosional, masalah mental seperti depresi dan kecemasan, serta peningkatan resiko gangguan makan dan penyalahgunaan zat. Individu yang menikah pada usia yang terlalu muda mungkin belum siap untuk menghadapi tekanan dan tanggung jawab dari pernikahan itu sendiri. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dampak psikologisnya itu bisa terjadi seperti stres, mental terganggu, dan depresi. Jadi kemungkinan kalau anak di bawah umur menikah itu bisa mendapat tekanan, nggak bisa menghadapi tekanan dan tanggung jawab dari pernikahannya itu sendiri. Dan saya tangkap tadi dari segi sosial, pernikahan di usia muda itu bisa menghambat kesempatan individu untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Jadi mereka nggak bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, seperti mereka hanya sampai di tingkat pendidikan SMP atau SMK saja, dan bisa mengganggu perkembangan karir mereka dan mengganggu akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan yang dapat membantu tumbuh kembangnya mereka secara optimal. Lebih lanjut lagi, saya memaparkan ini menurut pendapat saya. Pernikahan di bawah umur itu juga dapat meningkatkan risiko kesehatan reproduksi yang berbahaya. Misalnya komplikasi selama kehamilan dan persalinan pada usia yang belum matang secara fisik. Karena fisiknya belum matang, usianya belum matang, itu bisa menjadi resiko berbahaya untuk dalam proses kehamilan. Oleh karena itu, dari sudut pandang nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, kebijakan yang memperbolehkan pernikahan di bawah umur seringkali dianggap melanggar hak-hak individu untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Upaya-upaya yang lebih baik diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pengembangan kemandirian bagi individu sebelum mempertimbangkan pernikahan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih matang dan sesuai dengan kesiapan mental mereka. Begitu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya pertanyaan yang akan ditanyakan pada penanya selanjutnya. Baik, terima kasih. Dari sekian banyak yang sudah disampaikan oleh pemateri, baik pemateri 1 maupun 2, apakah ada alternatif mengenai kebijakan apakah ada alternatif kebijakan supaya bisa fokus pada edukasi, pemahaman akan hak asasi, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi? Mohon maaf sebelumnya, moderator. Dari sekian banyak pertanyaan dan pemaparan materi, baik dari pemateri 1 maupun pemateri 2, pertanyaan saya, apakah ada alternatif kebijakan lain yang dapat memperhatikan kepentingan anak-anak yang berisiko menikah di usia dini tersebut? Karena tadi sudah disampaikan oleh moderator, kalau misalkan ketika seorang anak menikah pada usia yang masih cukup muda, itu berdampak pada kesehatannya, baik kesehatan mental maupun fisiknya sendiri. Mungkin itu pertanyaan saya.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya alihkan pertanyaannya untuk dijawab kepada pemateri. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Saudara Hamidah. Pertanyaannya cukup menarik ya. Apakah ada alternatif kebijakan lain yang dapat memperhatikan kepentingan anak-anak yang berisiko menikah di usia dini? Oke. Tentu beberapa alternatif kebijakan yang dapat memperhatikan kepentingan anak-anak yang berisiko menikah di usia dini antara lain, yang pertama seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, itu pendidikan. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, terutama perempuan, dapat mengurangi kecenderungan pernikahan di usia dini dengan memberikan kesempatan untuk pengembangan diri yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu ada advokasi dan kesadaran. Melalui kampanye dan advokasi, masyarakat dapat diberi pemahaman tentang resiko pernikahan usia dini terhadap anak-anak dan dampak jangka panjangnya. Kemudian yang ketiga ada kesejahteraan sosial, di mana membangun jaringan kesejahteraan sosial yang kuat untuk mendukung keluarga dan anak-anak dalam situasi ekonomi yang paling sulit dapat membantu mengurangi tekanan untuk menikahkan anak di usia dini. Kemudian yang keempat ada hukum perlindungan anak, yaitu menguatkan hukum yang melindungi anak-anak dari pernikahan di usia dini, memberikan sanksi kepada pelanggar, dan memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap hak-hak anak. Mungkin sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih pemateri telah menjawab pertanyaan. Apakah ada tambahan dari Kak Ati untuk menjawab pertanyaan dari penanya tadi? Baik, saya akan menambahkan sedikit mengenai alternatif kebijakan yang berupa pada fokus edukasi. Contoh edukasi yang harus ditekankan kepada para perempuan agar tidak melakukan pernikahan dini, itu mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dua, memfasilitasi antenatal care pada ibu-ibu usia muda. Yang ketiga, menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan lainnya. Yang keempat, melakukan evaluasi dan perluasan cakupan. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, sehingga ini mengurangi adanya pernikahan dini yang mengakibatkan banyaknya kematian ibu-ibu hamil di usia muda. Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua, terutama ibu, sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya pernikahan selesai, maka angka kematian ibu pun dan bayi akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ati atas penambahan materinya. Adakah lagi yang mau ditanyakan atau disanggah? Ya, izin bertanya, apakah ada perbedaan pandangan antara perspektif agama dan hukum yang berlaku
terkait istinbat adanya nikah di bawah umur. Baik, terima kasih penanya. Terima kasih Caca sudah bertanya. Selanjutnya saya serahkan pertanyaannya kepada Nur Hayati untuk bahkan jawabannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudara Salsabila Aulia. Apakah ada perbedaan pandangan antara perspektif agama dengan hukum yang berlaku terkait isbat nikah di bawah umur? Iya, betul. Terhadap perbedaan pandangan antara perspektif agama dengan hukum yang berlaku terkait isbat nikah di bawah umur, perspektif agama seringkali memiliki interpretasi yang berbeda terkait masalah ini. Beberapa interpretasi agama memungkinkan praktik isbat nikah yang dalam beberapa kasus mengizinkan pernikahan di bawah umur berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan tertentu. Di sisi lain, hukum yang berlaku seringkali menetapkan batasan umur untuk pernikahan dengan tujuan melindungi hak anak, memastikan kedewasaan fisik dan psikologis, serta mencegah pernikahan di usia yang terlalu dini yang dapat menimbulkan risiko serius bagi individu yang masih belum siap secara emosional, mental, dan sosial. Perbedaan ini bisa mencakup interpretasi teks-teks suci, nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan agama tertentu, serta aspek hukum yang mencerminkan norma dan tuntutan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat dan interpretasi antara perspektif agama dengan hukum yang berlaku terkait isbat nikah di bawah umur. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Saudara Nur Hayati telah menjawab pertanyaan dari Caca tadi. Untuk Kak Ati, apakah ada yang ingin ditambahkan atau cukup saja? Mungkin saya akan menambahkan sedikit saja, menjelaskan mengenai hukumnya saja. Jadi untuk hukum Islam mengenai pernikahan dini itu atau isbat nikah di usia dini, itu hukumnya adalah mubah asalkan rukun dan syarat pernikahannya sudah terpenuhi. Sedangkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia sudah jelas bahwa pernikahan dini tidak dibenarkan dan minimal usia pernikahan adalah 19 tahun. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Ati telah menambahkan materi. Mungkin saya juga ingin menambahkan materi, menambahkan sedikit deh, bukan materi, lebih ke pembahasan tadi saya rangkum dikit. Jadi dalam beberapa agama kan ada kepercayaan atau hukumnya itu yang mendukung usia pernikahan muda. Misalnya dalam beberapa tradisi itu dalam tradisi pernikahan muda itu dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya persetujuan wali atau kondisi-kondisi khusus yang ditetapkan oleh agama tersebut. Namun, dalam hukum yang berlaku seringkali memiliki standar yang berbeda terkait dengan usia minimal yang diizinkan untuk menikah. Banyak negara memiliki undang-undang yang menetapkan batasan usia minimum untuk menikah dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan di usia dini yang bisa menimbulkan bahaya untuk kesejahteraan mereka. Hukum tersebut bisa didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan anak, perlindungan hak asasi manusia, serta pendapat bahwa seseorang belum cukup matang secara fisik dan mental untuk menanggung tanggung jawab pernikahan pada usia yang sangat muda. Karena jika anak muda, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau anak muda menikah muda, itu mentalnya itu belum cukup banyak
hal-hal yang mereka belum siap untuk mereka tanggung. Jadi, ketika ada perbedaan antara pandangan agama dengan hukum yang berlaku terkait isbat nikah di bawah umur, terjadi konflik antara kepatuhan pada ajaran agama dan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur oleh hukum. Negara-negara dengan konstitusi sekuler cenderung menegakkan hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap anak dan memastikan bahwa pernikahan terjadi dalam kondisi yang sesuai dengan kesiapan fisik dan mental individu. Sementara juga menghormati kebebasan beragama. Jadi, negara-negara sekuler ini dia menegakkan hukum dan mengutamakan perlindungan terhadap hak anak. Jadi, tidak membenarkan pernikahan di bawah umur. Tetapi juga mereka menghormati kebebasan beragama setiap agama. Dan dari beberapa kasus terdapat upaya untuk mengintegrasikan pandangan agama dengan hukum yang berlaku melalui mekanisme atau proses tertentu, seperti adanya persyaratan izin khusus atau penyesuaian dalam batasan usia untuk menikah, demi menghormati nilai-nilai agama dan memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan materi malam ini. Baik, ada pembahasan yang bisa saya tambahkan. Dan mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya tutup diskusi ini untuk menambahkan materi kita, pemikiran kita tentang Baik, izin masuk moderator. Saya izin bertanya dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dari pemateri 1 maupun pemateri dari penanya 1 maupun penanya 2. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, apakah adanya perbedaan antara aturan agama tentang isbat nikah yang mengizinkan pernikahan di bawah umur dengan aturan hukum yang menetapkan batasan umur untuk pernikahan? Bagaimana pandangan pemateri tentang keseimbangan antara kedua aturan ini? Baik, terima kasih Saudara Hamidah telah bertanya. Lanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri 1 dan pemateri 2 untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hamidah. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, saya izin menjawab. Jadi ada perbedaan antara aturan agama yang mengizinkan isbat nikah yang dalam beberapa kasus dapat membolehkan pernikahan di bawah umur, dengan aturan hukum yang menetapkan batasan umur untuk pernikahan. Aturan agama seringkali berdasarkan pada interpretasi nilai dan prinsip keagamaan yang berbeda dengan pertimbangan hukum yang bertujuan melindungi hak anak dan kepentingan sosial yang lebih luas. Keseimbangan antara kedua aturan ini dapat menjadi rumit. Penting untuk mencapai titik temu yang menghormati nilai-nilai agama sambil juga memperlihatkan perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Dalam situasi seperti ini, mungkin perlu adanya dialog antara pihak agama dan ahli hukum serta masyarakat untuk mencapai keseimbangan yang dapat melindungi hak anak sambil juga menghormati keyakinan keagamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Hati atas jawabannya. Mungkin Nur Hayati bisa menambahkan. Baik, izin menambahkan. Mungkin hanya sedikit saja. Jadi pentingnya dialog terbuka antara pihak agama, ahli hukum, dan masyarakat dalam mencari keseimbangan antara aturan agama yang mengizinkan isbat nikah dan aturan hukum yang menetapkan batasan umur pernikahan adalah krusial. Dengan dialog ini dapat ditemukan solusi yang menghormati nilai-nilai agama sambil tetap memperhatikan perlindungan hak anak-anak
serta kebutuhan sosial yang lebih luas, membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi aturan agama dan hukum dapat berdampingan, serta mengeksplorasi cara-cara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesejahteraan anak terjaga dalam konteks aturan agama, akan menjadi langkah penting menuju penyeimbangan yang lebih baik antara kedua aturan ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nurhayati telah menambahkan dan menjawab pertanyaan dari Saudara Hamidah. Dan saya akan menambahkan sedikit menambahkan sedikit jawaban dari Nurhayati tadi. Pandangan tentang keseimbangan antara kedua aturan agama dengan aturan hukum itu bisa bervariasi tergantung dari perspektif orang tersebut dan tergantung dari konteks budaya, agama, dan hukum yang berlaku di tempat tersebut. Mungkin beberapa orang percaya bahwa aturan agama harus dihormati sepenuhnya tanpa interferensi hukum, tapi sementara yang lain mungkin melihat perlunya keseimbangan. Jadi mereka harus seimbang antara interferensi hukum dengan nilai-nilai agama untuk melaksanakan perlindungan anak-anak dan kepatuhan pada hukum sipil yang mengatur usia minimum untuk menikah. Karena banyak mudorotnya kalau pernikahan itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan penting sekali untuk mencari keseimbangan yang tepat antara kedua aturan ini, aturan agama dengan aturan hukum, untuk mempertimbangkan hak asasi manusia tersebut dari kesejahteraan anak serta nilai-nilai agama tanpa mengorbankan perlindungan terhadap anak-anak dari risiko pernikahan di usia dini. Dari keseimbangannya itu bisa melibatkan dari dialog, penyesuaian, atau upaya untuk mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan semua pihak terlibat, kepentingan dari anak-anak ini dan kepentingan dari keluarga dan kepentingan agama serta kepentingan hukumnya. Baik, terima kasih saya ucapkan karena telah bergabung pada diskusi pada malam hari ini. Saya sebagai moderator akan menutup diskusi malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.